Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Ya, saudara sekalian, kita nggak punya banyak waktu ya, karena kebetulan ada undangan dari Habib Rizik Syihab untuk menonton film animasi ya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus filmnya katanya. Ini penting ya untuk mengetahui sejarah Rasulullah. Walaupun kita berkali-kali ada film yang paling bagus tuh, The Message judulnya. Itu salah satu, menurut saya satu-satunya film yang lumayan terbaik lah. Ya, soal sejarah Rasulullah ya. Dari sisi sinematografinya dan lain sebagainya. Dan memang dibuat secara profesional. Itu film kalau tidak salah Libya. Tetapi kemudian ditambah bintang Hollywood Anthony Quinn. Nah itu rupanya film, karena saya lihat versi aslinya pemeran Hamzah, Sayyidina Hamzah itu bintang sananya ada. Jadi dia itu sering bikin dua versi lokal, versi internasionalnya. Jadi di versi internasional itu ada beberapa bintang yang memang bintang Hollywoodnya. Itu sama dengan tembok besar itu The Great Wall. Nah, itu juga gitu. Jadi ada bintang dulunya. Dokter, kita tidak punya banyak waktu, cuma setengah jam. The first thing you have to do, introduce your Jokowi's white paper. Ya nih, sobat RH sekalian dimanapun Anda berada, ini udah bertubi-tubi yang pesan, jadi jangan sampai kehabisan untuk pertama ya. Cetakan pertama itu kan sangat monumental ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Silahkan Anda segera pesan di nomor 0812 2207 9097 atau 0877 2598 0909 langsung kepada admin kami. Oke, sorry dok, orang tidak akan menangkap omongan dokter, tetapi kita ada ya, yang kemarin itu pernah ada kita. Ada ditambahin 2 ya, jadi adminnya sekarang 2 ditambah dengan 12 reseller. Oke, gini aja. Oke, berapa dokter itu? 0812 0812 2207 9097 9097. Terus Ya, satu lagi.
Sekali lagi, oke. 0812 2207 2207 9097 9097 atau atas nama dulu. Asti. Atas nama Asti. Ya. Ya, Asti. Atau 0877 0877 2598 2598 0909. 0909. Indah. Sudah ketangkap ya? Atas nama Indah, ya kan? Sudah. Oke ya. Karena ada keluhan dok. Katanya yang dokter yang pesan kemarin itu, loh saya hubung-hubungi nomor yang dikasihkan kok nggak ada nyaut-nyaut. Nah, ini mudah-mudahan nomor ini nyaut langsung ya. Ini memang bertubi-tubi luar biasa. Okay. Jadi kayaknya tangan 2 orang admin ini kurang, makanya kita sekarang juga udah teman-teman volunteer untuk jadi reseller. Oke. Ya, nanti akan kita data ya supaya respon bertanggung jawab ya. Jadi tidak ada nomor liar. Nomor sekalian rekening BCA-nya. Rekeningnya disampaikan dong. Kan gini, pre-order ini sah kalau sudah transfer uang kan? Oh iya. Nah, ya, kalau misalnya Anda cuma pesan tapi tidak kirim uang, tidak kirim bukti pembayaran, itu jadi tidak sah. Oke. Dan ini nanti kan soalnya Vivo ya, first in first out. Jadi siapa yang duluan transfer dia yang dapat buku pertama. Yeah. Dan insya Allah 1000 pertama dapat tanda tangan basah kita bertiga. Kalau yang berikutnya belum tentu nih. Capek juga kita. Sebentar untuk nomor itunya ya, nomor rekeningnya itu benar. Saya tidak hafal nomor rekeningnya. Rekening saya aja hafal saya. Rekening saya sendiri juga hafal. Jadi saudara-saudara jangan khawatir ya, ini bukan fundraising, ini adalah jual beli biasa, jadi nggak ada masalah. Ganti cetak plus kita juga biaya untuk dakwah kemana-mana ya. Ya. Itu dia. Kok nggak ada? Mana nomornya? Saya pernah dapat, tetapi nanti lebih baik. Biar ini ya, apa namanya, biar jangan sampai kemudian keliru nantinya. Ini kan harus. Ini sensitif ya. Sensitif sekali. Nah, kayaknya dikit nanti kita sampai jam 4, mungkin siapkan aja mobil, begitu menghadap ke sana. Kita jalan. Ini ya ini bukan kurang 15, ini kurang 13. Enggak banyak waktu. Ini nyari ininya tuh susah nih. Oke dok, nanti gampang lah. Nanti untuk nomor rekening akan kita sertakan di deskripsi ya, di bawahnya. Tapi demikian juga nomor yang nomor yang disertakan tadi juga akan kita sampaikan ke deskripsi. Nah sekarang waktu kita nggak banyak dok, jadi silahkan dokter mengomentari apa yang disampaikan Ova Emilia, Rektor UGM. Yang judulnya finally ya, bukan soft landing, akhirnya mengakui bahwa Jokowi sarjana muda ya. Oke, silakan. Itu dia. Jadi kita itu baru tahu bahwa ada orang namanya Joko Widodo itu menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sarjana muda, program sarjana muda itu dalam 2 kali kesempatan di tahun 2025 ini. Dan dua-duanya bikin kita tercengang. Yang pertama adalah di tanggal 22 Mei 2025 oleh Bareskrim ya, Dirtipidum Bareskrim itu salah satu dari 34 dokumen yang dia sampaikan kepada kita semua melalui media itu adalah registrasi masuknya Joko Widodo ke Fakultas Kehutanan UGM, dan yang bersangkutan itu melingkari program studi SM atau sarjana muda dan bukan sarjana. Ditampilkan ya sarjana ada mudanya. Ya. Nah kemudian yang kedua kali ini yaitu yang disampaikan oleh Rektor UGM ya, setelah 11 tahun kita baru tahu di tahun 2025 ini. Dan pada waktu rilis atau pernyataan konferensi pers yang dilakukan Rektor Ova Emilia di bulan Oktober 2022, beliau sama sekali tidak menyebutkan tentang Joko Widodo itu adalah sarjana muda, masuk program studi sarjana muda. Beliau sama sekali tidak menyebut. Bahkan Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta di tanggal yang sama di bulan Oktober 2022 juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa Joko Widodo itu masuk program studi sarjana muda ya. Nah kemudian maju ke tanggal 22 Mei 2025 kita melihat ada sebuah inkonsistensi ya dari beberapa dokumen yang ditampilkan oleh Dirtipidum Bareskrim. Yang pertama adalah baru kita tahu bahwa Joko Widodo ini masuk ke Kehutanan UGM melalui program studi sarjana muda dan bukan sarjana. Tapi anehnya pada dokumen yang berikutnya ya di Koran Kedaulatan Rakyat yang kita waktu itu pernah ini saya sampaikan juga tadi, anehnya di
menurut klaim dari Dirtipidum Barreskrim, dia menampilkan potongan penerimaan PP1 di tanggal 18 program perintis 1 di tanggal 18 Juli 1980 yang koran ini juga masih kontroversial karena saya dan Dr. Rizwan sama-sama mendapatkan evidence ya bahwa koran ini terduga palsu ya karena puasa tapi ditulis puasa, dan kemudian bukti fisik dari koran itu tidak ada lagi di perpustakaan daerah di Jogja karena sudah diamankan oleh polisi dan UGM ya. Nah, pada koran tersebut ya walaupun itu koran kontroversial, di situ termuat ada nomor 14 ya di program studi sarjana ya, penerimaan mahasiswa sarjana nomor 14 ada Joko Widodo. Nah, berarti ini ada 2 Joko Widodo ini. Kalau kita coba merunut ya kronologi dari Barreskrim Dirtipidum di tanggal 22 Mei 2025 ya, ada Joko Widodo yang diterima di program Sarjana Muda dan ada Joko Widodo yang diterima di program Sarjana karena namanya juga ada di karena koran di itu. Koran KR itu hanya khusus untuk sarjana saja. Ya, karena Sarjana Muda nggak masuk di situ. Nggak masuk. Jadi Sarjana Muda itu di universitas terkemuka PTN ya, itu disurati atau dia harus datang. Jadi ada pengumuman bahwa untuk penerimaan program Sarjana Muda dan beberapa program yang lain itu ditempel di papan pengumuman yang ada di gedung grafika itu, yang ada di gedung grafika, dan orang harus datang untuk melihat bahwa dia diterima di program Sarjana Muda gitu. Nah, jadi ini anehnya pada hari ini kemarin ya, tepatnya 24 Agustus 2025, Profesor Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program Sarjana Muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi program Sarjana Muda, sarjana, kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Nah, itulah yang menjelaskan kemudian ada 2 transkrip yang kemudian tidak koheren ya. 122 SKS dengan 88 SKS. Itu tidak koheren dan kuat dugaan kita, dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa dan kita compare dengan transkrip asli dari Sarjana Kehutanan UGM itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya tapi juga otentitas dari transkrip itu ya, karena tidak seperti itu transkrip nilai. Dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga. UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Emilia sendiri ya, karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau lah ya yang terkait dengan hukum. Nah, itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara universitas, secara kelembagaan itu blunder juga. Untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng bagi Joko Widodo? UGM dengan merusak reputasi universitas yang sangat tertua gitu. Dengan merusak reputasi UGM, universitas kita tercinta, alma mater kita tercinta, hanya untuk menjadi tameng dari seseorang yang secara penelitian, secara ilmiah itu memasukkan dokumennya untuk meraih jabatannya. Untuk apa UGM? Maka saya di Twitter saya sampaikan, UGM diam dari sejak tanggal 15 April 2025 ketika saya ke UGM ya mewakili TPU waktu itu secara insidental. Saya sebetulnya ingin sekali ketemu dengan Ibu Ova Emilia karena saya dengan beliau itu punya hubungan baik secara pribadi maupun secara institusional. Sama-sama Fakultas Kedokteran, sama-sama periset ya, kami terlibat di dalam beberapa organisasi riset yang sama. Saya sebenarnya ingin sampaikan UGM mundur, diam, tidak usah mengambil peran di dalam polemik ini, karena hubungan antara UGM dengan orang yang bernama Joko Widodo itu selesai pada saat Joko Widodo menerima dokumen kelulusannya, apakah itu ijazah sarjana muda ataukah itu ijazah sarjana. Selesai, biarkan dia menyelamatkan atau biarkan dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri secara personal. Jangan UGM ikut-ikutan. Saya tuh kadang melihat bagaimana pergerakan atau bagaimana apa yang dilakukan oleh sivitas akademika petinggi atau oknum-oknum UGM, saya bingung sendiri. Seakan-akan Joko Widodo bagi mereka itu masih presiden. Seakan-akan Joko Widodo bagi mereka itu masih menakutkan. Ya, tapi kalau kita lihat ya bahwa ya kita ngomong apa adanya, mantan Rektor Pratikno masih ada dalam pemerintahan, kemudian masih menjadi ketua Majelis Wali Amanat. Ya. Tentu pengaruhnya tetap besar jadinya kan? Iya, pengaruhnya itu secara kelembagaan, secara institusional atau secara personal. Yang punya masalah, yang membuat mereka takut itu UGM yang punya masalah atau oknum-oknum di UGM yang punya masalah. Karena rakyat semua membaca loh betapa takutnya UGM.
betapa takutnya petinggi-petinggi UGM terhadap masalah ini sampai dibela-belain bikin podcast yang malah bikin ketawa semua orang. Karena podcast yang tidak alami, podcast yang sudah diatur, dan itu secara koinsiden bersamaan ya dengan waktu kami meluncurkan buku Jokowi's White Paper ini. Jadi seakan-akan bahwa mereka tidak mau beradu head to head dengan RRT, ya mereka mencoba untuk dalam tanda kutip ngeles atau melakukan sebuah argumentasi gitu ya melalui sebuah media yang tidak bertemu dengan kami. Dan berkali-kali kami juga sudah bilang bahwa buku ini berisikan hasil penelitian, scientific evidence. Maka kalau Anda mau mencoba untuk melawan isi buku ini, maka lawanlah dengan buku, lawanlah dengan riset, lawanlah dengan scientific evidence, bukan dengan narasi-narasi yang seperti itu. Atau tunjukkan sokol ijazah asli, disambungkan untuk diteliti. Seperti apa yang bilang waktu di Kompas, sama-sama diteliti. Buku ini taruh ya, kemudian ijazah sokol asli taruh, sama-sama diteliti. Itu. Ya, secara saintifik ya, itu baru fair, itu baru UGM. Ya, jadi mudah-mudahan Bu Ova menyimak ataupun siapapun juga di UGM menyimak dan tidak bikin blunder lagi. Dok, coba sekali lagi kita dengarkan statement dari Ova Emilia bagi yang belum mendengarkan statementnya. Kalau sudah siap bercerita saja ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, tadi kita sudah lihat kembali pernyataan Ova Emilia, jelas ya, dia menyebutkan sarjana muda, sarjana. Nah, itu clue, karena sebelumnya memang sarjana muda itu tidak ada. Silakan Dok, karena kita tidak punya waktu, wrap up dan kemudian closing statement. Ya, ini jadikan dengan dua pernyataan pertama dari Dirtipidum Barreskrim di tanggal 22 Mei 2025 dengan pernyataan dari Rektor Ova Emilia ini kan kita mendapatkan tambahan pertanyaan-pertanyaan lagi yang perlu kita riset ya, perlu kita investigasi ya. Jadi kalau kita melihat kan bahwa selama 11 tahun Joko Widodo itu tidak pernah menyatakan dirinya itu memulai kuliahnya di UGM itu dengan program studi sarjana muda. Ingat baik-baik di tahun 2017 ketika pertama kali polemik tentang ijazah palsu ini bergulir, di mana di reuni Fakultas Kehutanan UGM dia berpidato menyatakan bahwa skripsi itu dibimbing oleh Pak Insinyur Kasih Mujo dan sebagainya. Sama sekali tidak ada siapapun satupun orang yang menyebutkan Joko Widodo, bahkan dia sendiri itu menempuh pendidikannya di program studi sarjana muda. Kita baru tahu 8 tahun kemudian ketika tanggal 22 Mei Dirtipidum Barreskrim secara tidak sengaja itu menampilkan registrasi masuknya Joko Widodo di program sarjana muda. Dan kemudian per 24 Agustus 2025 ditegaskan lagi oleh Ova Emilia bahwa Joko Widodo ini menempuh program studi sarjana muda. Nah, kalau balik lagi ke tanggal 22 Mei ada dua dokumen yang saling kontradiktif, yaitu registrasi masuk Joko Widodo di sarjana muda dan kemudian yang kontradiktif adalah
transkrip nilai sarjana dia pun muncul dengan mata kuliah pilihan yang kosong ya, dan kemudian itu adalah beberapa kontradiksi dan yang lebih kontradiktif lagi adalah teman-temannya yang selama ini selalu setia menjadi loyalisnya dia itu adalah para mahasiswa program sarjana. Ya, mahasiswa program sarjana ya, itu mereka memang program sarjana karena mereka memiliki ijazah. Ya, mereka itu benar-benar program sarjana, dan Joko Widodo yang ini itu masuknya itu di program sarjana muda. Itu beda kelas, beda kelas, beda waktu kuliah, beda program juga ya. Jadi ini malah membuat saya nanti bersama RR 2R yang lain akan semakin bersemangat untuk melakukan investigasi lanjutan ini tentang sebuah pertanyaan baru yang muncul. Apakah ada Joko Widodo yang diterima tahun 80 di program sarjana muda dan Joko Widodo yang diterima di program sarjana dan namanya ada di pengumuman kedaulatan rakyat di tanggal 18 Juli 1980 di program sarjana ya. Nanti ikuti hasil investigasi kami lebih lanjut. Oke, saudara sekalian, ya, kita harus jalan ya karena ini acaranya tidak bisa ditunda, pemutaran film tentang Rasulullah. Kita lanjutkan nanti, mudah-mudahan nanti malam masih ada waktu untuk berlanjut. Tapi malam nanti saya akan ngomong-ngomong soal ekonomi, soal macam-macam, soal Tamtiem dengan Fuad Bawazir, link dekat Prabowo Subianto, biar kemudian kita lihat ya objektivitas dari RH Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.